Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man da'ah wa man tawakkala alaihi kafah yajzi bil ihsani ihsana wa bis sayyiati hilman wa karaman wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil malih sahibil maqamil a'la wal lisanil fasih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faya ibadallah, inni uswi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqat taqwa wa jaddidu imanakum bikathrati qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqad qala ta'ala jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al-hadits atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hari yang mulia ini, dalam kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia ini, mari kita bersama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti melimpahkan rahmat hidayahnya, nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ibadah tertentu menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah, menyembah, mengabdi kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperhatikan betul perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi semua apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketaatan menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun hingga akhirat terdapat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kehancuran, kerugian, ketidakselamatan di dunia hingga akhirat terdapat pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir-akhir ini kita semua merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana kemerdekaan tersebut bukanlah hadiah dari negara lain, bukan hadiah dari negara lain, akan tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk rakyat Indonesia agar untuk digunakan, untuk memanfaatkan, memberi kemaslahatan kepada seluruh umat. Akan tetapi apakah ujuk-ujuk Allah memberi anugerah yang berupa kemerdekaan? Tentu tidak. Akan tetapi butuh yang namanya perjuangan, pengorbanan. Berapa darah yang telah menetes
demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah berapa jiwa yang jadi korban demi kemerdekaan Republik Indonesia? Berapa para pahlawan yang gugur, berapa para ulama yang gugur, demi apa? Demi suatu kemerdekaan Republik Indonesia. Betapa cinta beliau-beliau terhadap bangsanya sendiri. Yang menjadi pertanyaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah berapa besarkah kita ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini, yang mana sudah 77 tahun. Sudah ikut andil apa kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita ini? Apakah kita selamanya akan hanya begini-begini saja, ataukah kita ikut andil, ikut merayakan, ikut mensukseskan bagaimana bangsa ini tetap utuh, bagaimana bangsa ini tetap aman, bagaimana bangsa ini tidak bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada hal yang perlu kita ikut andilkan dalam memperjuangkan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kecuali dengan memperhatikan daripada pendidikan generasi-generasi bangsa. Tidak ada yang lebih utama melebihi daripada kita memperhatikan bagaimana anak-anak bangsa, bagaimana kita sendiri dalam bab urusan ilmu, bab urusan ilmu pengetahuan. Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar yang mendapat julukan Hadratus Syekh, di mana beliau tersebut adalah orang yang sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Beliau mengatakan, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak ada kebaikan, kejayaan, kesuksesan di dalam suatu umat, di dalam suatu bangsa, idza kana abna'uha juhala, ketika generasi bangsanya dalam keadaan bodoh, sehingga bangsa ini akan tetap baik-baik saja, Indonesia ini akan tetap lestari, akan tetap aman ketika kita semua memperhatikan daripada pendidikan anak-anak kita masing-masing. Diteruskan oleh beliau, wala tasluhul ummah illa bil ilmi. Tidak ada yang mampu memperbaiki suatu kaum, suatu bangsa, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mengelola suatu bangsa kalau yang pengelola tersebut tidak memiliki ilmu? Bagaimana dalam masjid sendirilah, bagaimana mampu mengelola masjid ini dengan baik, bagaimana masjid ini bisa makmur ketika seseorang yang mengelola tersebut tidak mempunyai disiplin ilmu tentang kemasjidan. Bagaimana seseorang mampu membangun sesuatu jika tidak didasari oleh ilmu? Lebih-lebih bab urusan kebangsaan ini tidak akan lestari, tidak akan aman kecuali tanpa dengan adanya pendidikan dari generasi bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fi syai'aini, hancurnya umatku itu terdapat dalam dua perkara. Rusaknya umat ini, bangsa ini disebabkan dua perkara, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara itu? Pertama yaitu tarkul ilmi, meninggalkan ilmu. Meninggalkan ilmu ketika kita sebagai jamaah sudah tidak memperhatikan pentingnya mencari ilmu. Ilmu apa saja, terutama ilmu tentang keagamaan.
bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana diri kita ini akan selamat besok di akhirat. Yang kedua yaitu wajama'ul mali, mengumpulkan harta. Dua perkara ini yang akan merusak umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita yang sebagai orang tua, mari kita perhatikan anak-anak kita masing-masing. Kita tidak perlu terus melihat lembaga-lembaga pendidikan yang lain, terus meneliti bagaimana pendidikan-pendidikan di sana demi terwujudnya bangsa Indonesia yang makmur, tidak perlu. Akan tetapi kita mulai dari keluarga kita masing-masing, bagaimana kita sendiri memperhatikan bab urusan perintah Allah yang berupa mencari ilmu, bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita dalam urusan pendidikan. Apakah kita mau mencontohkan ataukah kita mampu mengajak anak-anak kita untuk berpendidikan, bisa mengaji agama, terutama itu, karena itu yang mampu menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Bagaimana keluarga kita bab urusan pendidikan? Ataukah kita sembrono, ataukah kita biarkan anak didik kita entah ngaji atau tidak terserah, sekolah atau tidak terserah? Kalau demikian, jangan harap bangsa ini akan lestari, jangan harap umat ini akan aman-aman saja. Tunggu saja kehancurannya. Karena apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika suatu perkara diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, tunggu saja kehancurannya. Bagaimana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika bangsa ini terlalu jauh, kalau bangsa ini, desa ini saja, bagaimana kalau kita dipenuhi dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan, tidak tahu apa-apa, mengurus ini tidak bisa, mengurus itu tidak bisa, untuk dijadikan ini tidak bisa, itu tidak bisa, hancur. Akhirnya apa? Minta dari orang luar, seluruhnya dari orang luar, membayari orang luar semuanya. Akhirnya mau tidak mau harus meningkatkan ekonomi dalam desa tersebut. Lah, ini contoh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa andai di dalam suatu desa saja tidak ada orang yang berpendidikan, tidak ada orang yang ahli beragama, tentu tunggu saja kehancuran daripada negara atau desa tersebut, tunggu saja kemerosotan daripada desa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau biswin, carilah ilmu meskipun orang yang berilmu tersebut berada di negeri Cina. Sungguh ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang untuk mencari pengetahuan, keilmuan ini penting sekali. Lebih-lebih tentang ilmu bagaimana kita nantinya selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bukti nyata betapa banyak anak-anak yang sudah SMP bahkan SMK masih belum bisa mengaji Al-Quran, masih belum hafal bacaan sholat, belum lagi nanti yang di perkuliahan, kalaupun dites tidak menjamin 100% mereka bisa baca Quran. Padahal kita umat Islam, di mana kita yang kita nantikan besok ketika kita mati, tidak ada lain kecuali kiriman doa-doa dari anak-anak kita masing-masing. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebagus apapun mobil yang kita punya, sebanyak apapun rumah yang kita miliki, semuanya tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak, kecuali apa yang kita infakkan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, apa yang kita harapkan ketika kelak kita mati? Tiada lain kecuali doa daripada putra putri kita masing-masing.
Akan tetapi harapan tersebut akan hampa ketika kita tidak mampu mendidik anak-anak kita untuk bisa mengaji, untuk bisa belajar, untuk bisa mendoakan kita sendiri nanti di alam kubur. Maka kerugian yang nyata kita coro Jawane pun ngopeni nguripi anak-anak mulai lahir hingga besar ternyata tidak bermanfaat ketika kita sudah wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di 17 Agustus, di bulan Agustus ini, mari kita junjung tinggi, mari kita perhatikan kembali pendidikan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berpengetahuan, anak-anak yang terdidik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada yang diberikan orang tua kepada anak yang lebih utama, yang lebih baik kecuali adabin hasanin, adab sopan santun, pendidikan yang baik. Orang tua ingin membelikan anak sepeda motor bagus, ingin memberikan rumah bagus, memberi sawah bagus, memberi apapun bagus, akan tetapi tidak ada yang lebih baik kecuali daripada pendidikan yang bermutu, yang mana pendidikan tersebut sebagai modal utama seorang anak untuk mengarungi dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah singkat itu menjadi bagian daripada kita untuk bersemangat menjunjung tinggi, memperhatikan yang namanya pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladzi badara fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah inni uswi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha alladzi antum bi 'ainihi wa nawasikum fi qabdatihi in asrartum ma qasadtum alima wa in a'lantum kataba fattaqullaha wa yu'allimukumullah wa'lamu annallaha ta'ala yaqulu qawlan karima ta'dhiman li sya'ni nabiyyina wa tafhiman lana wa ta'lima wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur ibadakal wahidin wansur man nasruddin wa a'li kalimatika ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana wa ahsin akhlaqana wa thabbit imanana wansurna 'alal qaumil kafirin 'alal qaumil munafiqin 'alal qaumil musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.
Allahu Akbar.